Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Gimana puasanya hari ini? Oke, saya oke, mantap. Saya mencoba menjawab pertanyaan Didik tadi ya, kenapa nilai? Nah, em, saya juga mau menilai di kolom penilaian, tetapi entah kenapa di semester ini di tempat saya tidak ada kolom penilaiannya. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya sudah menilai dari manual. Mungkin nanti di akhir mata kuliah, di akhir pertemuan memang kami tutor juga ada upload nilai semua. Jadi nanti kalian bisa lihat juga nilai diskusi atau apa semua akhirnya itu nanti waktu udah upload semua nilainya. Karena saya tidak bisa mengupload, tapi saya sudah memberikan tanggapan kan satu-satu. Itu artinya jika saya sudah memberikan tanggapan, saya sudah menilai. Saya sudah membuat catatan saya pribadi gitu. Karena saya tidak bisa membuat langsung nilai seperti semester-semester sebelumnya, seperti semester sebelumnya. Memang semester sebelumnya itu seperti tugas, misalnya kalian buat tugas tuh, jadi itu ada langsung kolom penilaiannya. Nah, di diskusi semester kali ini saya tidak tahu, memang kan sudah diformat oleh pihak UT sendiri seperti itu, tapi saya masih memberikan tanggapan kan di kolom diskusi. Bagi yang sudah saya berikan tanggapan berarti saya sudah menilai, seperti itu. Oke, tenang, saya menilai semua kok. Saya ada nilai, tapi memang kalian nanti akan tahunya di akhir setelah tutor mengupload nilainya. Oke. Sebelum kita mulai, kita kemarin ada pertanyaan dari teman kita kan? Iya, Bu. Ya, kita hari ini akan membahas mengenai modul 3, mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Sebelum kita memasuki materi modul 3, kita akan membahas mengenai pertanyaan Rumli. Rumli kan yang minggu lalu bertanya? Betul, Bu. Oke, kalau tidak salah Rumli bertanya, kita kan negara agraria pertanian, tetapi mengapa pemerintah itu mencetuskan di tahun 2021 kita akan mengimpor beras dan gula? Itu alasannya kenapa? Ya kan? Begitu, Rumli? Oke, ada yang mau mencoba menjawab? Wah, oke. Tidak ada yang mau menjawab? Tidak ada yang mau mencoba memberikan pendapat? Ya, boleh. Sebenarnya yang menjadi polemik itu bukan hanya beras saja, tapi juga garam ya. Kita negara agraris, tapi kenapa kita impor beras? Kemudian kita negara maritim, tapi kenapa kita mengimpor garam? Sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari dari data, Ya. Dari data BPS tahun 2021, sebenarnya kebutuhan stok beras kita tuh masih secara nasional tuh masih belum mencukupi ya untuk kebutuhan nasional, kan dengan jumlah warga yang dengan jumlah penduduk yang 250 juta lebih, kebutuhan beras lokal sebenarnya masih belum pun demikian dengan garam. Jadi kebutuhan garam, walaupun laut kita itu salah satu laut yang terpanjang garis pantainya, tapi kebutuhan garam kita masih belum mencukupi untuk domestik gitu. Nah, kenapa kemudian pemerintah membuat kebijakan untuk mengimpor beras dan garam? Jadi pada intinya sih secara statistik kebutuhan kita itu masih belum mencukupi ya untuk domestik gitu. Cuman yang
beredar di media sosial atau apa namanya yang di beberapa media gitu kan, poin ini banyak yang belum dikutip ya, atau mungkin belum di ini apa namanya bahwa stok beras kita secara nasional, karena kan kalau kita berbicara impor ekspor itu kan kita berbicara mau nggak mau kita akan berbicara ekonomi makro gitu. Kita nggak ya, contoh begini, garam gitu kan, garam itu kan gampang gitu kan, kita bisa kok menemukan garam laut aja, kalau kita keringin airnya akan menghasilkan garam. Tapi kan garam apa yang bisa yang layak dikonsumsi, barang apa yang apa namanya garam apa yang layak untuk dikonsumsi, baik untuk rumah tangga, garam untuk produksi dan lain sebagainya, itu kan nggak pernah kita terpikirkan. Jadi pada intinya kenapa kita masih impor beras dan garam, karena kebutuhan nasional domestik belum tercukupi. Demikian Bu Ririn, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat kan? Terima. Boleh Didik, silakan. Ya, seperti yang disampaikan Mas Slamet tadi ya. Ya. Untuk impor kan itu memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum cukup. Tapi secara statistik sih sebenarnya Bulog itu cuma memegang sekitar 20 atau berapa persen dari market share beras di Indonesia. Jadi cuma nggak mampu menyuplai 100% kan. Jadi ada swasta-swasta juga yang bermain. Mungkin tujuan dari pemerintah mengimpor beras kan menekan inflasi, maksudnya kenaikan harga di beras ini juga. Cuma mungkin kemarin menjadi polemik karena timingnya kurang tepat di saat musim panen gitu. Jadi informasi itu keluar di saat musim panen, jadi banyak kontroversi yang sepertinya negatif gitu. Sebenarnya kan tujuannya baik untuk menjaga kestabilan harga dan memenuhi stok untuk dalam negeri. Tapi mungkin timingnya aja yang kurang tepat untuk menginformasikannya kepada masyarakat. Oke, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan kepada Didik dan Slamet. Jadi saya mencoba untuk menambahkan. Jadi yang perlu memang kita ketahui ya, Indonesia negara agraria, negara pertanian seperti itu. Tetapi seperti yang dikatakan teman tadi, kita juga perlu menyadari bahwasanya kita 200 juta ya. Kita berpenduduk salah satu yang terbanyak di dunia. Jadi impor beras yang sedang dicanangkan oleh pemerintah di tahun 2021 untuk menjamin stok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan sepanjang 2021. Seperti yang diungkapkan oleh saudara Didik tadi, kita itu panen raya. Panen itu selama bulan Maret sampai Mei. Dan panen raya yang kedua itu Juni sampai September. Jadi itu panen-panen itu akan dibuat untuk menjadi bulog nantinya. Tetapi import yang sedang dicanangkan oleh pemerintah itu untuk CBP, cadangan beras pemerintah. Inilah yang disebut ion stock. Artinya apa? Ini bulog sebagai cadangan. Artinya si beras ini akan selalu ada. Mengingat COVID ya. Dan pemerintah banyak sekali akhir-akhir ini memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat seperti bulog dan lain-lain. Nah, si import beras ini itu merupakan cadangan bulog pemerintah, ion stock. Jadi si stok ini harus ada kapanpun pemerintah butuh seperti itu. Sementara panen raya itu hanya ada di bulan-bulan tertentu seperti yang saya katakan tadi. Itulah kenapa kita impor beras. Nah, ini termasuk dari teori kompetitif unggulan, di mana pemerintah menilai lebih efektif dan efisien jika kita membeli produk dari negara lain, dikarenakan kita tidak bisa memproduksi sebanyak yang kita butuhkan. Seperti itu. Dan untuk masalah gula, ini untuk pertama kalinya kita juga mengimpor gula. Seperti itu. Kebutuhan kita lebih banyak tahun ini daripada tahun-tahun kemarin. Mengingat memang
seperti yang saya katakan, COVID. Seluruh dunia merasakan COVID. Jadi kita membutuhkan banyak bahan-bahan pangan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, di gula ini ditafsir di tahun 2021 kita akan membutuhkan 5,8 juta ton, hampir 6 juta. Sementara produksi kita itu diprediksi hanya bisa 2,1 juta ton. Artinya apa? Artinya kita membutuhkan 3,7 juta impor. Nah, itulah kenapa kita untuk pertama kali akan mengimpor gula. Ini juga sedang menjadi topik hangat para peneliti-peneliti gitu. Kenapa gula dan beras, bahan-bahan pangan yang lainnya itu kita membutuhkan lebih banyak di waktu COVID 2021 ini. Nah, salah satu teman saya sedang meneliti apakah terjadi karena panik buying, masyarakat panik untuk membeli makanan atau bahan pangan atau yang lain sehingga ditumpuk di rumah untuk dijadikan stok. Nah, kita tidak tahu ya kenapa ini sedang banyak yang menjadi balada tertentu di kalangan praktisi pada umumnya yang memang tertarik untuk meneliti atau membahas topik ini. Oke, jadi seperti itu kurang lebih penjelasan dari saya. Mengerti? Rumli sudah jelas dari penjelasan saya. Mungkin juga bisa dilihat ya dari internet atau dari berita-berita banyak sekali membahas mengenai import yang sedang dicanangkan ini, import gula, garam, beras, seperti itu. Oh, nanti Bu, cuman ada lagi satu lagi Bu ya? Ya boleh. Dan pertanyaan saya tadi, sama-sama cuman yang ini adalah berkaitan dengan tenaga kerja Bu. Kan isu di negara kita kan kenapa masih mendatangkan tenaga kerja dari luar, sementara di negara kita sendiri masih banyak pengangguran atau tenaga-tenaga yang masih bisa dipergunakan gitu. Apakah pemerintah alasannya karena skill atau karena apa? Mohon penjelasannya Bu. Oke, itu kalau mengenai tenaga kerja itu banyak sekali ya, aspeknya dari mana. Tapi salah satu mungkin saya bisa menjelaskan beberapa aspek. Misalnya seperti yang kata kamu tadi, skillnya, atau memang kita harus mengingat ya, kenapa kita mengimport. Artinya kita tidak ada barang itu kita tidak punya gitu, sehingga kita membeli dari orang lain atau negara lain. Mungkin seperti ini contohnya, di sekolah saya selalu selalu ada guru bahasa Inggris itu dari luar setiap tahun. Itu memang guru bahasa Inggrisnya memang dari luar. Nah, kenapa tenaga kerjanya memang dari luar? Karena memang pertama, si orang luar ini pasti native speaker. Di mana-mana memang di negara manapun, di Taiwan sendiri pun mereka lebih cenderung menyukai guru bahasa Inggris yang memang native speaker karena mereka percaya dari segi kualitas lebih bagus. Seperti itu pendapatnya. Kedua, memang karena ada perjanjian bilateral, perjanjian dua negara yang mungkin saling menguntungkan. Memang sudah ada pertukaran tenaga kerja juga bisa seperti itu. Si Taiwan misalnya contoh, Taiwan mempekerjakan pekerja dari Indonesia dan gantian sebaliknya si Indonesia mempekerjakan pekerja dari Taiwan. Seperti itu. Ada saya tahu teman saya dari Taiwan juga dia bekerja di perusahaan besar, salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia, dan sementara si karyawan Indonesianya dikirim ke Taiwan. Seperti itu bisa banyak ya. Terus yang ketiga itu ya skill, sumber dayanya mungkin memang lebih kayak misalnya kenapa si Taiwan itu mempekerjakan misalnya pekerja migran dari Indonesia, sementara di Taiwan sendiri misalnya ada beberapa memang yang misalnya menjaga orang tua misalnya di panti, seperti itu. Tidak semua
orang Taiwan yang memang mau bekerja seperti itu. Nah, dicarilah dari negara lain untuk bekerja di Taiwan dengan perjanjian bilateral kedua negara seperti itu. Ada perjanjiannya. Banyak ya faktor-faktornya. Mungkin itu salah 2 atau 3 yang dari saya jelaskan. Nanti kalau kita paparkan satu persatu akan panjang dan akan menghabiskan waktu. Oke. Yang mempunyai pertanyaan, simpan dulu pertanyaannya, karena kita akan melihat teman-teman kita dari kelompok 1 untuk menunjukkan hasil diskusi mereka dalam bentuk presentasi. Oke, untuk kelompok 1 sudah siap untuk memulai presentasi? Sudah, Bu. Oke. Waktu dan tempat saya persilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu bisa di full nggak sih, Bu, ininya, Bu? Ini udah full? Layarnya, Bu. Ini udah full. Ada tampilannya kecil di sampingnya, Bu. Oh, udah ya. Ini udah full. Nggak kelihatan ya? Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 1 akan membahas mengenai etika bisnis. Next, Bu. Halo. Halo, ini udah next. Nggak kelihatan ya? Nggak berubah, Bu. Nggak berubah. Itu ganti slideshow. Slideshow. Udah? Ya, di slideshow. Udah. Di sini belum di tempat. Sudah kan? Sudah berubah kok. Slide 2 sudah kelihatan. Etika bisnis ya, Bu. Iya. Teman-teman semuanya. Pengertian etika bisnis merupakan prinsip dan standar yang menentukan perilaku dalam organisasi bisnis. Menurut Ebert dan Griffin 2009, namun ada pula pengertian lain menurut Bond dan Fritz tahun 2005. Maaf, nggak kelihatan tulisannya. Baca yang punya dan nilai-nilai moral yang mengarahkan tindakan dan keputusan di lingkungan kerja. Dan sebagai contohnya itu ada kode etik, bisa dikatakan sebagai kebijakan yang berfokus pada permasalahan benar atau salah dan bukan merupakan standar perilaku. Coba, Bu. Sudah next. Nggak kelihatan ya? Kok lambat? Ini mungkin jaringannya. Nggak rubah ya? belum berubah. Sekarang sudah. Sudah. Oh, berarti delay. Terlambat. Pengambilan keputusan etika bisnis dapat mempengaruhi beberapa hal, yaitu ada 3, yaitu lingkungan, karyawan, dan pelanggan. Sebentar saya akan jelaskan satu persatu secara ringkas. Ya, nggak apa-apa.
next aja nih Bu. Oke. Sudah kelihatan ini selesai next. Belum. Slide keempat kan? Iya, belum ya. Belum kelihatan ini. Udah. Selanjutnya itu ada mengenai isu-isu etika bisnis, yaitu ada beberapa poin di sini, yaitu 4, ada tanggung jawab sosial, ada filosofi, kebijakan, dan prosedur dan tindakan yang diarahkan kepada kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama. Tanggung jawab sosial. Ibu, Iya. Nggak apa-apa, lanjut saja. iya Ibu lanjut aja Bu. Aku buka di modul kok nggak nemu. Oke, nggak apa-apa. Mas dari situ buka PPT-nya aja. Jadi lihat PPT. Pragmatik dalam etika bisnis menurut Horizon. 1. Mendeskripsikan dan mengkategorisasikan proses pembentukan nilai dalam organisasi dan dalam perekonomian pasar bebas. 2. Menjelaskan dan mengkategorisasikan sebagai moral bagaimana mengambil keputusan dalam organisasi. Memberikan kritik dalam proses pembentukan nilai dalam organisasi dan perekonomian pasar bebas. 4. Mengarahkan nilai-nilai yang harus dipertahankan dalam organisasi dengan memperhatikan kombinasi pengalaman dan temuan dalam ilmu sosial. 5. Menjelaskan bagaimana keputusan yang harus dibuat dengan cara memperhatikan prinsip-prinsip moral. Kayaknya udah deh. Beberapa hal yang diperhatikan dalam melaksanakan peran etika bisnis. 1. Yaitu tanggung jawab dan kewenangan sesuai hierarki yang ada. 2. Mengelola ketidakpastian dan berani menanggung resiko. 3. Rantai hubungan sebab dan akibat yang kompleks. 4. Peran kunci aliran informasi dan asimetri informasi. Dan yang kelima, ukuran dan hubungan antara sistem dengan pertimbangan tertentu. Isu-isu etika bisnis. 3 hal dalam menjalani perilaku etis yang bersifat subjektif dan ambigu, diantaranya 1. Mendapat informasi yang relevan dan berdasarkan fakta. 2. Menganalisis fakta untuk menentukan manakah nilai-nilai moral yang paling tepat. 3. Membuat pertimbangan atas berdasarkan pada kebenaran atau kesalahan kegiatan atau kebijakan yang diusulkan.
4 pertimbangan etis menurut Albert dan Griffin. 1. Kegunaan atau utility. 2. Hak-hak. 3. Keadilan. Dan 4. Kepedulian. Ini udah deh. Ada penjelasannya ya? Ada. Itu di halaman 3.7. Dari situ di halaman 3.7 di paragraf pertama. Halaman 3.7 paragraf pertama. Udah habis kali Bu. Udah. Kamu mau menjelaskan ini atau lanjut? Ini yang jelasin semua saya atau per orang sih Bu? Terserah kalian sistemnya gimana. Masing-masing aja Bu. Masing-masing aja Bu. Ya udah masing-masing. Gak apa-apa, punya saya sendiri gak apa-apa Bu, punya saya. Jadi ini gimana, dilanjut atau? Ya, Ayu. Next lanjut ya. Next selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu standar etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Next. Udah. Standar etika bisnis. Etika bisnis yaitu pencarian dan komitmen dalam memenuhi standar moral dalam bisnis. Itu pemahaman terhadap cara bertindak dalam lingkungan bisnis yang berbeda. Kemudian isu praktek etika bisnis. Kesulitan menentukan tindakan yang paling tepat dari satu situasi ke situasi yang lain. Kekuatan melakukan tindakan atau perilaku. Ini penjelasan dari tadi Bu ya. Etika dalam berorganisasi. Etika bisnis merupakan prinsip dan standar yang menentukan perilaku dalam organisasi bisnis. Yang meliputi etika dalam berorganisasi, etika dalam menjalankan manajemen perusahaan, dan etika bisnis itu sendiri yang menentukan setiap tindakan dalam menjalankan bisnis. Kemudian pentingnya etika bisnis adalah sebagai kunci keberhasilan dalam menjalankan bisnis dan memenangkan persaingan dengan memberikan perilaku etis dalam bisnis. Karena dengan etika yang baik akan mempengaruhi iklim kerja dan pemberdayaan bagi karyawan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik dan jelas. Jelas Bu ya? Jelas. Selanjutnya ada pendekatan atau teori analisis perilaku menurut Ferry 2000. Yang pertama ada pendekatan utilitarianisme, di mana pendekatan ini adalah keputusan yang menghasilkan produk yang terbaik untuk sejumlah pemangku kepentingan. Yang terbaik merupakan keputusan yang etis atau bermoral. Biasanya tindakan ini dilakukan oleh perusahaan di mana perusahaan tersebut tidak memikirkan kepentingan atau kebutuhan para karyawan. Biasanya contohnya seperti memutus hubungan kerja
Halo, Romli, suaranya imbas putus-putus. atau Suaranya putus-putus. akibat dari keputusan itu. Suaranya putus-putus. Oh ya, Bu. Iya. Oh, ya. Saya ulang lagi, Bu ya. Iya. Masih putus-putus, Bu ya. Enggak. Diulang lagi, Bu ya. Iya, diulang yang teori pendekatan yang pertama. Baik. Pertama adalah ada pendekatan utilitarianisme. Pendekatan ini keputusan atau tindakan yang menghasilkan produk yang terbaik untuk sejumlah pemangku kepentingan yang terbaik merupakan keputusan yang etis atau bermoral. Biasanya ini dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mempertimbangkan hak atau dari karyawan, seperti pemutusan hubungan kerja untuk seorang karyawan tanpa memikirkan kepentingan karyawan. Artinya tindakan ini tindakan yang kurang menguntungkan, yang tidak menguntungkan bagi karyawan. Kemudian yang kedua ada teori hak. Teori hak itu yang menyatakan bahwa pendekatan dalam mengambil keputusan harus mengasumsikan hak individual selalu dilindungi. Jadi biasanya sebuah perusahaan itu melakukan tindakan yang jadi pertimbangan akibat dari keputusan itu. Contoh terhadap karyawan, kalau ingin memutuskan hubungan kerja, biasanya memikirkan apakah seorang karyawan itu akan sengsara atau akan jadi orang tidak baik ketika diputuskan hubungan kerja. Itu yang kedua, Bu ya. Iya. Oke, teori yang ketiga yaitu teori keadilan. Nah, teori keadilan ini menyatakan bahwa setiap keputusan yang diambil diasumsikan menganut prinsip keadilan, kesamaan dan objektif. Nah, biasanya suatu perusahaan itu melakukan tindakan atau pelaku bisnis atau seorang manajer itu memperlakukan seorang karyawan atau nasabah itu sesuai keinginan atau sesuai karena kelompok atau karena teman seorang manajer melakukan tindakan dengan mendiskriminatif orang lain. Jadi mengedepankan karyawan. Nah, teori yang keadilan yang ketiga oleh Berry dijelaskan bahwa yang teori yang seperti ini yang kurang baik. Artinya harus berkeadilan. Kalau memang itu, walaupun itu bukan kelompok atau bukan teman atau bukan sahabat, harus diperlakukan sama dengan yang lain. Saya kira begitu. Nah, ini yang penjelasan dari yang tadi itu, yaitu pertama misalnya yang mengatakan kedua teori hak, yaitu teori yang keputusan harus mengasumsi pada hak individu selalu dilindungi. Itu hak karyawan ketika diputus hubungan kerja harus mendapatkan pesangon dan lain sebagainya. Ya, teori keadilan, keputusan yang diambil diasumsikan menurut prinsip keadilan, kesamaan dan objektif. Nah, berikutnya adalah contoh keputusan bisnis yang tidak etis menurut Malura 2007. Antara lain pertama yaitu pemberian komisi agar mendapatkan harga produk lebih murah. Biasanya dilakukan ini oleh pelaku bisnis untuk mendapatkan seperti mendapatkan proyek dan lain sebagainya. Jadi pelaku bisnis biasanya memberikan komisi kepada pihak ketiga pelaku seorang
kontraktor biasanya memberikan komisi kepada biasa itu berhubungan dengan pemerintah. Kalau seorang kontraktor itu untuk mendapatkan suatu proyek memberikan hadiah atau apa kepada pemangku jabatan untuk mendapatkan sebuah proyek. Yang tidak etis. Contoh yang pertama. Yang kedua, merekrut calon karyawan yang tidak memenuhi klasifikasi. Itu juga salah satu perilaku yang kurang etis dalam dunia bisnis. Jadi seseorang manajer atau pelaku bisnis ingin melakukan rekrutan karyawan, semestinya sesuai dengan persyaratan atau sesuai dengan aturan. Tidak boleh kalau di luar aturan itu dilakukan. Yang contoh yang ketiga yaitu memberikan kemenangan tender dalam pembelian barang. Ini juga termasuk tindakan atau keputusan yang tidak etis. Di mana biasanya seorang manajer itu memberikan kemenangan dalam tender untuk pembelian tambahan dari pemasok yang dapat memberikan komisi kepadanya. Biasanya itu dilakukan oleh seorang manajer kepada para pemasok dengan harapan si pemasok ini memberikan komisi kepada seorang manajer. Maka hal ini tindakan yang tidak etis. Kemudian contoh yang keempat yaitu membuang limbah ke lingkungan sekitar dengan tujuan penghematan biaya. Ini juga maksud tindakan atau perilaku yang kurang etis karena hal ini akan mengakibatkan kepada pencemaran lingkungan dan akan merugikan orang lain. Di antaranya adalah masyarakat atau lingkungan masyarakat yang berada di lingkungan usaha tersebut. Kemudian keputusan atau tindakan yang tidak itu dapat merugikan banyak pihak sehingga diperlukan pemantauan terhadap setiap keputusan bisnis yang diambil agar dapat bertanggung-jawaban kepada para pemangku kepentingan. Maksudnya setiap tindakan-tindakan ini seharusnya dilakukan pengawasan dalam suatu perusahaan. Biasanya terdapat komisi atau sebuah pemangku yang khusus untuk mengawasi tindakan-tindakan para karyawan atau para pejabat yang ada di lingkungan tersebut. Etika tidak pernah bisa terlepas dari hukum sehingga setiap tindakan bisnis yang tidak etis dapat berpengaruh terhadap pelanggaran hukum. Jika tindakan yang kurang baik atau yang tidak etis dilakukan maka mengakibatkan kepada kerugian atau mungkin imbasnya kepada hukum yang ada di tempat tersebut. Kemudian nilai inti bisnis. Yaitu keyakinan khusus menjadi bagian dari filosofi pengoperasian bisnis. Maksudnya seorang pelaku bisnis dituntut tidak dalam dirinya itu memiliki pertama sifat kejujuran, kedua kepercayaan, penghargaan dan nilai moral. Biasanya dalam satu perusahaan itu sebelum melakukan perekrutan atau mengambil pegawai dari di luar perusahaan ada syarat-syarat tertentu di dalamnya yaitu antara lain fakta integritas. Itu untuk menghindari atau untuk memastikan bahwa karyawan yang akan direkrut itu memiliki atau ada komitmen terhadap perusahaan yang akan mempekerjakan agar supaya dalam pekerjaan nanti selalu bersikap jujur, dapat dipercaya, dapat penghargaan dan bermoral. Next, Bu.
Kemudian tahap pengembangan moral. Tahap pertama yaitu prekonvensional level, yaitu memilih antara benar dan salah berdasarkan konsekuensi personal dari luar sumber daya. Peraturan harus ditaati untuk menghindari hukuman fisik. Kemudian tahap berikutnya yaitu konvensional level, yaitu standar yang ditetapkan dan digunakan dalam hidup bermasyarakat. Kewajiban harus ditaati dan harapan masyarakat harus terpenuhi. Kemudian tahap ketiga yaitu principle level, yaitu nilai moral yang tidak termasuk dalam kewenangan kelompok. Seluruh prinsip etika diikuti walaupun tidak memenuhi hukum dan nilai orang lain dengan mengabaikan Oke, lanjut. Karakteristik individual dalam perilaku etis. Satu, karakteristik individual dalam perilaku etis itu satu, nilai personal merupakan keyakinan mendasar atas hal yang benar dan nyata. Dua, yaitu kepribadian yang memberi pengaruh pada tindakan setiap individu itu berdasarkan kekuatan ego atau ego strength, berarti mengukur kekuatan kepercayaan diri seseorang. Kemudian kemampuan pengendalian atau locus of control merupakan keyakinan individu untuk mengendalikan kesempatan yang dimiliki. Ya, 3 langkah pelaksanaan etika bisnis. Pertama yaitu kesadaran. Kedua, keinginan. Ketiga, keputusan. Kesadaran moral merupakan adanya isu etika dalam pengambilan keputusan dalam konteks yang khusus. Pertimbangan moral merupakan pengambilan keputusan mengenai hal yang benar untuk dikerjakan. Kemudian perilaku etis berarti mengerjakan sesuatu secara benar. Kemudian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu keseluruhan cara dalam bisnis untuk menyeimbangkan komitmen terhadap kelompok yang relevan dan hidup dalam lingkungan sosial. Kemudian ada tanggung jawab sebagai entitas korporasi pada masyarakat. Kemudian bertanggung jawab secara sosial berarti memberi dampak pada peran ekonomi di masyarakat. Dalam pelaksanaannya perusahaan harus mengembangkan program sosial atau program masyarakat. Kemudian meliputi tanggung jawab kepada pelanggan, karyawan, investor, kreditur, dan lingkungan. Empat dimensi tanggung jawab sosial. Pertama yaitu ekonomi, yang berarti bertanggung jawab untuk bisa mendapatkan keuntungan. Yang kedua, hukum, merupakan tanggung jawab untuk mentaati
hukum yang dinyatakan benar dan yang salah serta menjalankan setiap peraturan yang ada. Artinya tanggung jawab yang kedua adalah perusahaan atau pelaku bisnis dituntut untuk mentaati hukum atau peraturan yang berlaku di lingkungan. Yang ketiga adalah etika tanggung jawab, di mana sebuah perusahaan menjadi etis dengan bertindak secara benar, adil, serta menghindari kejahatan. Artinya bisnis dituntut untuk melakukan atau bertindak yang benar, dituntut untuk melakukan hal-hal yang benar. Yang keempat adalah sukarela, yakni tanggung jawab sebagai warga dari sebuah organisasi untuk perusahaan yang baik dan berkontribusi dalam masyarakat serta mampu meningkatkan kualitas masyarakat di sekitarnya. Artinya tanggung jawab ini harus semestinya dilakukan oleh unit untuk mensejahterakan atau membantu masyarakat di bidang ekonomi dan lainnya, agar masyarakat atau lingkungan yang ada di sekitar masyarakat tetap baik. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik tanggung jawab sosial, yaitu ada korporasi dan ada kewargaan korporasi. Korporasi adalah tanggung jawab korporasi terhadap tekanan lingkungan atas tindakan proaktif mengantisipasi peraturan dan harapan. Sementara kewargaan koperasi adalah kewargaan koperasi merupakan hak semua warga organisasi yang harus diberi. Oke, lanjut. Sekian, terima kasih. Lanjut. Ya, saya ini asalnya tanggung jawab sosial dan tanggung jawab pada lingkungan. Meningkatkan perhatian pada perusahaan iklim global pada pemerintah maupun pelanggan untuk mengendalikan dampak negatif lingkungan. Banyak tanggung jawab sosial perusahaan yang berada di luar pengaturan pemerintah, meskipun biaya untuk melaksanakan go green cukup besar, namun pelanggan akhirnya menyadari bahwa tanggung jawab sosial itu mutlak diperlukan. Ada beberapa jenis polusi seperti polusi udara, polusi air, polusi tanah, polusi suara, dan sebagainya. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana perusahaan dan pemerintah mencegah polusi tersebut. Meskipun perusahaan dan pemerintah telah menyepakati bahwa lingkungan yang bersih dan bebas polusi memang dikehendaki, namun ada berbagai ketidaksepakatan mengenai seberapa besar tanggung jawab yang dimilikinya untuk memperbaiki lingkungan. Hubungan yang ideal antara bisnis dan masyarakat masih merupakan perdebatan. Para pendukung konsep tanggung jawab sosial berpendapat bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat di luar usahanya mendapatkan keuntungan. Tuntutan pada pemegang saham kepada perusahaan untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan utama, namun tanggung jawab sosial harus menjadi perhatian kedua guna mencapai keseimbangan. Menerapkan program tanggung jawab. Satu bidang penting untuk pengembangan kebijakan adalah tanggung jawab sosial. Bertanggung jawab secara sosial bukan hanya terkait dengan masalah perekonomian, melainkan peran perusahaan dalam masyarakat. Perusahaan diharapkan memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan dalam hal seni, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Apabila dalam bisnis selalu diusahakan dapat mengejar keuntungan, maka tanggung jawab sosial harus dilakukan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Bagaimana mengelola pelaksanaan program tanggung jawab sosial? Menurut Ebert dan Goodwin, pada tahun 2009 menyatakan adanya beberapa langkah, yaitu tanggung jawab sosial harus dimulai dari pimpinan tertinggi dan terdapat dalam perencanaan strategis. Tidak ada program yang dapat berjalan tanpa ada dukungan dari pimpinan puncak dalam organisasi.
Para manajer puncak harus mengembangkan perencanaan secara mendetail dukungan manajemen. Seorang eksekutif perusahaan harus bertanggung jawab dalam melaksanakan agenda perusahaan. Sebagian pekerjaan harus dimonitor oleh orang yang juga bertanggung jawab. Organisasi harus melakukan audit sosial, yaitu analisis secara sistematik terhadap keberhasilannya menggunakan dana untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial yang Halo Bu. Ya, tanggung jawab sosial dan maaf ini boleh ada. Budaya organisasi mendukung keunggulan bersaing. Apabila budaya dikaitkan dengan kemampuan menyediakan keunggulan bersaing, maka ada tiga kondisi yang harus dipenuhi, yaitu satu, budaya harus dapat dinilai baik dengan penjualan tinggi, biaya rendah maupun margin yang tinggi. Dua, budaya harus jarang dan tidak biasa terdapat pada setiap organisasi. Tiga, budaya tidak dapat ditiru dengan sempurna. Bertanggung jawab terhadap pelanggan dan karyawan. Bu, maaf nanti kalau ada suara angin saya lagi di taman ya Bu. Iya, nggak apa-apa, biar berasa di taman juga kami. Tanggung jawab terhadap pelanggan. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial ketika menghasilkan produk dan menjual barang. Perusahaan itu dalam membuat produk di situ harus dia mempunyai dua tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab kepada dirinya sendiri, tapi tanggung jawab terhadap pelanggan dan konsumen sebaliknya. Bertanggung jawab dalam hal produksi. Yang pertama, memproduksi produk yang aman untuk pelanggan, mencantumkan apa-apa yang ada dalam produk tersebut. Contohnya kalau mungkin di dalamnya ada biasa setiap orang kan tidak sama, mungkin ada orang yang sakit ketika makan monosodium glutamat atau mungkin seperti apa, jadi wajib dicantumkan di situ. Perusahaan harus jujur dengan apapun yang terkandung dalam produknya untuk menanggulangi dampak ataupun efek samping pengurangan baik jangka pendek atau jangka panjang. Kedua, bertanggung jawab dalam penjualan. Apa yang ditujukan melalui survei di lapangan untuk menanggulangi komplain kemudian hari. Jadi di situ harus jujur. Kembali lagi, kalau mungkin seperti iklannya fokus sekali, mungkin mengatakan ini enak sekali, padahal mungkin di dalamnya ada sesuatu yang tidak baik. Untuk menanggulangi belakangnya harus jujur dulu. Setelah itu etika pengiklanan. Yang ketiga ada memberikan informasi secara lengkap tentang produk yang dijual. Yang keempat, manajemen harga yang baik untuk pelanggan. Contohnya mungkin kalau mungkin harga ini di Indonesia mungkin harganya berapa? 2.000, 3.000 dijual dengan harga 5.000, mungkin banyak yang kompetisi itu harus nasional. Selanjutnya Bu, memastikan tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan. Yang pertama, langkah yang harus dilakukan adalah menyusun kode tanggung jawab bisnis. Yang pertama, menyusun pedoman atau namanya guideline untuk menghasilkan produk yang berkualitas, serta guideline pelanggan, karyawan, dan pemilik untuk dapat menjalankan bisnis dengan baik. Dan dalam prakteknya sendiri, kode tanggung jawab ini harus selalu diuji dan dikembangkan. Jadi menyusun kode tanggung jawab bisnis ini harus dilakukan secara berkala. Mungkin kode tanggung jawab yang dilakukan mungkin setiap bulan, di bulan sebelumnya kalau diterapkan di sekarang mungkin tidak cocok seperti itu contohnya. Setelah itu memantau komplain pelanggan. Perusahaan harus memastikan bahwa pelanggan memiliki akses nomor kontak perusahaan untuk bisa menyampaikan keluhan ataupun masukan kepada perusahaan. Ini penting sekali untuk yang namanya kalau menurutku untuk mempengaruhi
mengetahui nanti kestabilan perusahaan itu jalannya seperti apa. Setelah itu mendapatkan dan menggunakan umpan balik dari pelanggan. Perusahaan dapat meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik atas produk atau jasa yang baru saja mereka beli untuk mendeteksi kualitas produk dan pelayanan perusahaan. Seperti itu, Bu. Lanjut, Bu. Pemerintah berperan memastikan bahwa perusahaan memenuhi tanggung jawab kepada pelanggan melalui berbagai kebijakan. Yang pertama, membuat peraturan dan hukum mengenai keamanan produk, pengawasan mengenai iklan perusahaan, peraturan mengenai persaingan industri. Jadi, kalau menurut saya di sini membuat peraturan dan hukum mengenai keamanan produk fungsinya buat apa? Jadi nanti untuk perusahaan sendiri punya pakemnya, jadi nggak syukur-syukur membuat itu pengawasan mengenai iklan perusahaan sama peraturan mengenai persaingan industri. Jadi biar tidak seperti dulu tadi gitu, kalau seperti biar tidak ada yang saling menjatuhkan di situ. Lanjut, Bu. Konsumerisme itu adalah paham gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan atau gimana Bu contohnya, Bu? Konsumerisme seperti kita nggak tahu, Bu. Konsumerisme itu artinya tahu yang mana yang menjadi konsumsi kita atau tidak. Nah, kalau konsumerisme itu orang yang mengkonsumsi secara berlebihan. Jadi mereka menganggap barang-barang mewah itu sebagai kebahagiaan, tolak ukur kebahagiaan. Jadi dia, makanya kadang ada orang yang misalnya dia foto di pesawat jet, padahal itu dia cuman sewa gitu, tapi dia menganggap itu adalah sumber kebahagiaannya ketika dia memang sudah bisa foto di pesawat jet dan memposting itu di misalnya di akun media sosialnya, itu sudah menjadi kebahagiaan bagi dia. Itu namanya konsumerisme. Oh, oke. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Lanjut, Bu. Tugas tanggung jawab perusahaan kepada karyawan. Yang pertama, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan yang pertama keselamatan kerja karyawan, yang kedua keadilan bagi seluruh karyawan. Yang di sini mungkin keselamatan kerja karyawan yang dimaksud adalah kayak K3LH-nya, keselamatan kerjanya, entah itu yang namanya health atau mungkin obat-obatan kalau ada kejadian tidak terduga di situ. Saya itu keadilan bagi seluruh karyawan. Jadi untuk memberikan rasa sama di situ harus dikasih treatment yang sama. Kalau satu dikasih adil di sini bukan berarti sama rata tidak. Mungkin kalau orangnya karyawannya itu prestasi dikasih sesuatu yang lebih supaya apa? Yang tidak prestasi dia punya nama. Seperti perjanjian kontrak kerja dan dalam peraturan kepegawaian, hal itu dilakukan untuk mengurangi terjadinya perlakuan tidak adil terhadap karyawan. Jadi harus ada yang namanya perjanjian kerja. Jadi nanti kalau mungkin di dalamnya jam kerjanya tidak sesuai, contoh kita kontrak kerjanya 8 jam, ternyata ada lembur pun tidak dikasih uang lebih apapun untuk menanggulangi hal seperti itu. Selain itu kebijakan mengkritik, karyawan harus mendapatkan hak untuk mengkritik dan komplain kepada perusahaan dan harus segera diselesaikan. Jadi kalau perusahaan ini saya pernah baca bukunya Bob Sadino itu mengatakan bahwa kritik dari karyawan itu sangat penting untuk membangun perusahaan. Jadi kalau di situ karyanya udah nggak nyaman untuk bekerja di situ, pasti banyak kos-kos yang harus digunakan lagi di situ. Seperti itu, Bu. Ini dengan menjamin keterlambatan tanggung perusahaan pada karyawan, maka karyawan akan mengalami kepuasan kerja. Jadi sama seperti yang saya baca buku tadi. Jadi kalau di sini karyawannya dikasih dikasih treatment yang bagus,
seumpama dia kerja di situ merasa nyaman, otomatis dia akan memberikan sesuatu yang lebih di situ. Dia kasih oh mungkin kalau ini hari ini bagus, hari ini tidak bagus, bisa membantu perusahaan untuk lebih baik lagi di situ. Udah gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih atas kelompok 1 presentasinya. Sangat bagus sekali. Nanti akan saya review karena kelompok 1 ya pertama kali tampil. Nanti akan saya review karena nanti biar menjadi pedoman atau contoh untuk teman-teman lain, kelompok-kelompok lain. Oke, sebelum itu ada yang mau ditanyakan sebelum saya mau menjelaskan secara umum sebenarnya ini mengenai apa dan bagaimana? Ada yang mau ditanyakan mungkin kepada kelompok 1 teman-teman yang tadinya mendengarkan?